Dan akhirnya orang Jepang menganggap barang siapa yang tidak setuju dengan Shintoisme dan tidak menjunjung tinggi akan emperor atau kaisar mereka, itu adalah pengkhianat daripada bangsa Jepang. Saudara-saudara sekalian, waktu saya mempelajari akan apa yang terjadi di negara ini, negara itu, saya melihat ada satu dalil, yaitu karena akhirnya orang Jepang sudah mengalami kesulitan mempertahankan kekristenan, maka Kristen Jepang sekarang adalah Kristen yang sangat berkompromi dengan arus, dan mereka mulai hanyut. Saudara tahu, di seluruh Jepang gereja paling besar yang ikut kebaktian tidak sampai yang duduk di tengah ini saja. Gereja paling besar setelah 100 lebih tahun penginjilan, terus mengabarkan Injil. Bahkan bukan 100 tahun. Francis Xavier abad ke-16 sudah ke Jepang. Sampai sekarang tidak bisa berkembang. Karena apa? Karena kompromi dengan politik, kompromi dengan masyarakat, kompromi dengan kebudayaan. Di Tiongkok sama. Katolik mengatakan boleh menyembah kepada nenek moyang. Protestan mengatakan tidak boleh. Akibatnya sampai tahun 49, Katolik hanya mempunyai 800.000 anggota. Protestan mempunyai 2 juta anggota. Karena apa? Kompromi mengakibatkan melemahkan diri. Saudara-saudara, Nestorianisme sama. 3 tahun yang lalu di dalam satu seminar khusus untuk politikus-politikus muda Indonesia, saya menjadi penceramah. Lalu ada seorang yang penting di dalam bidang politik, orang Kristen. Saya tidak sebut namanya. Dia mengatakan, saya mengusulkan kita menamakan kita orang Kristen juga dengan istilah Muslim. Mari kita semua sebut diri kita orang Muslim. Bagaimana pendapat Anda? Saya berdiri, tidak. Karena istilah Muslim artinya juga takluk kepada Tuhan Allah kok. Kita juga orang yang taat kepada Tuhan Allah. Supaya mereka tidak memusuhi kita. Supaya kita boleh lebih rukun dengan mereka. Saya bilang tidak. Lalu saya mengambil contoh Nestorianisme. Bagaimana berhenti pengaruh dan akhirnya hancur lebur. Seluruhnya lenyap di sejarah Tiongkok. Padahal yang pertama kali mengabar Injil ke Tiongkok bukan Katolik, bukan Protestan, tapi Nestorian. Abad ke-7. Saudara-saudara. Mereka memakai istilah yang disebut itu Tritunggal, dirubah menjadi San-I Miaosen. Miaosen. Dan mereka menyebut surga sebagai Niepan. Jadi istilah-istilah nirwana mengganti surga. Istilah-istilah tri, sesuatu yang lain di dalam Buddha, diganti dengan agama Kristen. Akibatnya ada kacau balau dan akhirnya orang Tiongkok mengatakan kalau begini tidak usah. Barang siapa yang tidak mempertahankan murninya sendiri, sifatnya sendiri, sadar akan keunikan finalitas Kristus sendiri, dia akan lenyap. Jepang demikian. Jangan kita mengulangi. Saudara-saudara, saya kadang-kadang melihat emas. Kenapa emas tidak berubah? Kenapa emas kok warnanya terus kuning? Kenapa? Karena emas itu paling kolot. Tidak mau campur sama yang lain. Emas itu paling kaku. Tidak mau kompromi sama yang lain. Pokoknya aku itu emas, ya emas. Tidak usah campur-campur ya. Tidak usah gabung-gabungnya. Dia tidak mungkin karena oksidasi lalu berubah warna. Karena apa? Dia terus mempertahankan mutu dia sendiri. Saudara-saudara, ego bilang saya juga mempertahankan mutu sendiri. Tidak mau berubah. Kertas yaitu kertas. Kena air hancur. Nah saudara-saudara, kalau mau mempertahankan sendiri, mempertahankan setelah engkau mempunyai kemurnian seperti emas yang berharga. Orang yang doktrinnya ada beres, lalu mempertahankan sendiri. Seperti kertas yang tetap mau jadi kertas. Tidak mungkin lagi jadi kertas di tengah-tengah hanyutan air. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita mengerti dengan sesungguhnya bahwa kita diberikan hidup yang baru. Kita duduk di surga. We are now sitting in heaven together with Jesus Christ. Jadi saudara ingat, di dalam kesulitan, di dalam penganiayaan, di dalam kegagalan, jangan lupa kalau engkau hidup dalam kesucian, hidup sesuai kehendak Tuhan, pengalaman-pengalaman pahit tiba kepada engkau tahu, sekarang aku duduk di surga. Anjing, gonggonglah. Anjing, kalau berani naiklah. Aku tidak turun. Karena aku sedang duduk bersama Kristus di surga.
Mari kita berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan menyadarkan kita bahwa kita bisa hidup di dalam Kristus adalah karena pekerjaannya, bukan jasa kita. Kita sebelum bisa mempergunakan kebebasan kita dibangkitkan kembali. Dan kita bersyukur kita duduk di hadapan Tuhan di atas surga. Sekarang juga beserta dengan Kristus. Biar kita menikmati, menghayati, sadar akan kedudukan kita yang begitu mulia. Mari kita bersyukur, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kebaktian yang sudah Tuhan pimpin. Firman yang sudah Tuhan serahkan ke dalam hati kami masing. Dan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami satu persatu. Kami berdoa kiranya Tuhan bekerja untuk menginsyafi kami, menyadarkan kami, memberikan kekuatan kepada kami. Bahwa kami pada waktu masih mati di dalam pelanggaran, Tuhan sudah menghidupkan kami kembali. Tuhan membangkitkan kami beserta Kristus sehingga kami boleh mengalami kuasa kebangkitan yang besar yang berjalan di dalam diri kami. Kami berterima kasih bahwa kami sekarang duduk di atas surga beserta Kristus. Kami berterima kasih biar setan meraung mereka dengan cara apa saja memberikan ketakutan kepada kami. Kami tetap berdiri dan duduk beserta dengan Tuhan di surga. Dengar doa kami ya Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah gerejamu, pimpinlah orang Kristen, pimpinlah mereka yang berada dalam kesulitan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, ikut saya satu kalimat demi satu kalimat. Saya bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada waktu aku masih mati di dalam dosa, Tuhan membangkitkan aku, memberikan hidup yang baru kepadaku, memberikan kesadaran kepadaku, sehingga aku mengerti standar Tuhan, dan aku menangisi dosaku. Aku meninggalkan segala perbuatan yang jahat. Aku kembali kepada Tuhan. Tuhan bukan sedang membangkitkan aku, Tuhan juga mendudukkan aku di surga. Sekarang juga dengan kedudukan surgawi, saya boleh mengalahkan iblis, saya boleh menghina segala penganiayaan, saya boleh menang atas gejolak dunia ini. Beri kekuatan kepadaku dan bijaksana surgawi kepadaku, supaya saya hidup di bumi ini seperti hidup di surga. Terimalah saya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin.